Itu namanya apa? Sunnatullah. Allah Ta'ala menciptakan alam semesta itu ada sebab. Wa ja'alna likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Usaha yang kita lakukan sesuai dengan sebab akibat, ini sunnatullah, menjalankan ini namanya arahnya syariat. Orang yang tidak menggunakan usaha seperti ini, kamu tidak menggunakan sunnah Rasul. Urusan berhasil dan tidaknya, kita tidak mengimani usaha kita. Kita tidak mengimani usaha kita. Kita tetap tawakal kepada Allah. Apa yang dikehendaki Allah jauh lebih baik daripada apa yang kita kehendaki. Kemudian setiap perkara yang kita hadapi, ini ada kalanya barang-barang ini, apa yang kita lakukan itu kadang-kadang sesuatu yang tidak bisa kecuali yang menciptakan Allah, ya. Kalau sesuatu ini kita bertawakal kepada apa ataupun siapa, padahal ini hanya Allah yang bisa, itu namanya Anda sudah syirik di dalam masalah tawakal kamu. Contoh umpamanya begini. Umpama ya, kita menghadapi perkara yang perkara ini hanya Allah yang menjalankan. Ya. Kemudian kamu mengandalkan kepada selain Allah. Usaha yang kau andalkan selain Allah, contoh begini. Kalau usaha kita untuk apa? Untuk meramaikan toko kita supaya toko kita itu rame, kita dengan usaha memperbaiki dagangan, pelayanan, ya, servis itu diperbaiki, ya, dicarikan tempat yang strategis. Ini usaha ini ada syariat. Tapi kalau untuk bagaimana dagangan kita laris, kemudian sudah secara syariat sudah kita jalankan, nyatanya nggak berjalan. Kemudian kita berusaha, kita carikan sesuatu entah dari siapa, terus dikasih batu ataupun apa, dipendam di situ. Ini bukan ranahnya, bukan syariat ini. Ini sudah ranahnya sudah merusak keyakinan. Ini kan ranahnya kan tawakal, ini perbuatan batin kan. Ini sudah berbau kesyirikan, syirik di dalam tawakal. Kemudian kalau bagaimana begini, secara syariat sudah kita jalankan untuk pelayanan bagus, harganya murah, ya, servisnya bagus, tetap saja nggak laku. Kemudian kita usahakan dengan ritual, dilakukan zikir-zikir di situ, baca-baca di situ. Ini bukan kesyirikan ini. Ini kita mintanya kan langsung kepada Allah. Yang inilah. Jadi begini. Allah Ta'ala menciptakan sesuatu yang sesuatu itu sulit kau dapatkan. Itu sebenarnya Allah menghendaki supaya kamu itu adalah semakin banyak mendekatkan diri kepadanya. Ketika kamu itu nggak cepet-cepet dapat, sehingga kamu selalu lari kepadanya, mendekatkan diri kepadanya, meningkatkan ibadahnya, terus berdoa kepadanya. Ini yang dikehendaki Allah. Ini meningkatkan tauhid kamu. Tauhid kamu meningkat. Itu nanti akan lebih terjawab lagi ketika kita sudah berusaha dengan zikir yang banyak, ya, baca sholat yang banyak, terus takorub yang banyak. Kemudian suatu saat Anda mendapatkan keberhasilan, iman, perasaan saya didengar Allah itu terasa betul. Ini semakin meningkat tauhid kita.
Tapi nek kowe iku dadak mbok golekne ning ndi terus dipendemi lemah napa pasar tiba-tiba kono rame. Tawakalmu iku, imanmu iku cepot iki. Jadi Allah Ta'ala menciptakan alam semesta, semuanya itu diperuntukkan untuk kita manusia. Yang diminta cuma satu, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan sekali-kali kamu itu menyekutukan kepadanya. Ya. Contoh begini, derajatnya tauhid itu luar biasa. Derajatnya tauhid itu luar biasa ya. Jadi dalam hadis Rasul ketika menceritakan tentang alladzina yadkhulunal jannah bighairi hisab wala adzab, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, itu bagaimana sifat mereka? Sifat mereka adalah alladzina la yarkun wa la yastarkun wa la yaktawun wa 'alallahi yatawakkalun. Ini yang paling utama, betul-betul tawakalnya kepada Allah sangat kuat. Menghadapi masalah sering kita itu dihadapkan perkara sing berat, gagal dan gagal. Ini justru supaya untuk semakin lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ketika Rasul menceritakan ya orang-orang yang masuk surga itu kan ada 70.000 orang-orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Rasul ketika ditanya memberikan sifatnya seperti ini. Sehingga mufasir menafsiri itu tidak paten 70.000, artinya itu jumlah yang sangat banyak, bisa juga lebih lipat dari kelipatan 70.000. Hadisnya kan banyak. Ada hadis yang menceritakan Tuhan itu mengambil pasir sebesar genggaman Tuhan. Itu kan jumlahnya kan sekian. Ada tafsir lagi 70.000 lipat 2 kali. Berarti kalau dikumpulkan hadis ini mafhumnya yang penting bilangan yang banyak. Yang penting sifatnya seperti ini. Kita semuanya melatih untuk menauhidkan dalam tawakal kita. Ya. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha' min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Yunazzilul malaikah, Allah menurunkan malaikat-malaikat birruh. Kata ruh itu sering diungkapkan dari makna yang berbeda-beda. Ruh, wahyu itu kadang diucapkan ruh. Jibril juga diucapkan kata ruh. Ilmu dikatakan ruh. Ini maksudnya apa tak? Ruh itu sumber kehidupan. Jadi manusia itu dihidupkan ruh dari Allah. Itu bukan ruh kehidupan saja, karena manusia itu makhluk yang sempurna. Di samping ruh manusia itu ruh kehidupan, juga istilahnya ruh tamyiz, ada akal, ada hati, ada nalar, ada fitrah. Bukan hanya sekedar ruh kehidupan. Ruh itu begitu. Kenapa dikatakan roh? Roh itu sesuatu yang menjadikan hidup. Manusia itu makhluk hidup. Ketika ada nyawa, ada darah yang mengalir, jantung berdenyut, itu hidup. Tapi sering juga orang yang seperti ini ketika di dalamnya tidak ada iman, Al-Quran menganggap itu ada makhluk yang mati. Orang yang mati, gak ada kehidupan. Atau kadang dikatakan buta. Orang yang betul-betul beriman itu dikatakan orang yang bisa melihat. Yunazzilul malaikata birruh min amri ala may yasha. Allah menurunkan malaikat-malaikat dengan membawa wahyu. Ya. Diturunkan wahyu ini kepada orang yang Allah kehendaki, yaitu para nabi. Isi daripada wahyu mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad isinya apa? Anziru annahu la ilaha illa ana.
ingatkan Muhammad, umat-umat itu, ya ingatkan bahwa tidak ada Tuhan kecuali aku Allah. Wattaqun. Berarti kan apa? Nabi diutus untuk mengenalkan Tuhan, yaitu supaya menauhidkan kepada Allah. Allah mengenalkan dirinya. Khalaqas samawati wal ardi bil haqq. Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak, dengan maha benar. Besarnya, fasilitasnya, kemudian jauh dekatnya dengan planet-planet yang lain itu pas, hak. Jarak antara bumi dan matahari dan bintang jaraknya pas. Di perut bumi, di bumi itu dikelilingi beberapa oksigen, nanti ada ruangan hampa udara, ada, itu kan pas, ada pas. Kemudian matahari berputar itu juga pas dan nggak pernah berhenti. Itu bil haq seperti ini. Ya. Khalaqas samawati bil haqq. Ta'ala amma yusyrikun, maha agung Allah dari bentuk-bentuk kesyirikannya mereka orang-orang musyrik yang mereka telah menyembah kepada matahari, menyembah kepada bulan, menyembah kepada api. Maha suci Allah dari model-model seperti ini. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Allah telah menciptakan manusia dari setetes air hina, dari sperma. Tiba-tiba barang yang sangat keji seperti ini, sperma seperti ini, ketika sudah berkembang berubah menjadi bayi, kemudian ketika sudah dewasa, fa idza wa khasimun mubin, tiba-tiba dia sombong menentang kepada Tuhannya. Kebangetan manusia ini. Kamu dulu dari sperma, diciptakan dari sperma. Tiba-tiba ketika kita sudah gede, sudah tua, sudah dewasa, kita menentang kepada Allah. Bagaimana bentuk penentangan kita kepada Allah? Coba, apa? Mereka akan mengatakan mayyuhyil idzama wa hiya ramim. Itu kan menentang. Mayyuhyil idzam wa hiya ramim. Siapa yang akan membangkitkan tulang-tulang yang sudah busuk, daging dan tulang yang sudah busuk jadi tanah? Masa itu dia akan hidup kembali? Orang kafir kan menentang seperti ini. Mayyuhyil idzam wa hiya ramim. Dijawab oleh Allah, qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan Muhammad, yang membangkitkan itu dialah Allah yang menciptakan pertama kali. Jadi setelah kita itu dibimbing untuk menauhidkan kepadanya, yang kedua kita supaya iman hari kebangkitan. Dan selalu diingat-ingat, awake dhewe suku calone yang mati di kematian itu, di alam barzah ada kehidupan bagi roh kita. Ada kehidupan dan satu saat akan dibangkitkan. Yang memotivasi hidup itu supaya berguna demi kampung akhirat. Jangan sampai hidup itu hanya untuk suka-suka. Boleh kita itu suka-suka, tapi hidup itu bukan untuk suka-suka. Jadi dieling-eling sok calonnya mati, ada alam barzah, ya. Penghayatan tentang kematian, Rasul menceritakan begini. Kuburan itu setiap saat dia mengatakan halumma, kemari. Atau dalam riwayat yang lain kata-katanya begini ya. Ar-rohil, berangkat, kamu sudah waktunya diberangkatkan. Kemudian ketika yang mati, jadi mereka kubur itu mencaci orang-orang yang hidup di atas bumi ini, bagi orang yang bikin kejahatan di muka bumi, mengancam. Kalau terhadap orang beriman selalu memuji kepadanya.
Bahkan ketika kita mati, Rasul menceritakan begini, kuburan itu ketika orang beriman itu mati, disambut kita dengan kuburan. Kuburan mengatakan marhaban ahlan wa sahlan. Orang beriman itu ketika dimakamkan, kuburan itu menyatakan marhaban ahlan wa sahlan. Engkau adalah orang yang paling bagus berjalan di atas punggung kami. Kowe mbiyen mlaku ning ndukur-ndukurku iku apik lakon uripmu. Maka kamu akan tahu imbalan apa yang aku berikan kepada kamu. Kemudian setelah dimakamkan, dibukalah jarak antara kita, tempat yang sangat luas sepenglihatan mata, dan di tempat itu tembus dengan pintu surga. Nah, bagi orang-orang yang mereka kafir dan orang-orang fasik, kubur mengatakan la marhaban wala ahlan, tidak menyambut, ya. Kemudian ketika sudah dimakamkan, kubur mencaci kepada kita, engkau ada orang yang paling bikin kerusakan di atas punggung kami, kamu akan tahu bagaimana rasanya. Kemudian kubur itu menghimpit kepada kita, dan jarak antara kubur dan api pintu neraka dibuka. Rasul menceritakan seperti ini supaya kita itu menghayati, itulah kehidupan. Sehingga kita itu berjalan di muka bumi mau apa saja, bumi itu menyaksikan kita, dan bumi nanti akan mengancam kepada kita. Ta'ala amma yusyrikun. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wal an'ama khalaqalakum fihi dif'u wa manafi'u minha ta'kulun. Dan Allah telah menciptakan aneka macam binatang-binatang ternak. Di dalam binatang ternak ini ada beberapa anggota-anggota tubuh, termasuk kulitnya, kemudian bulu-bulunya, bisa kalian gunakan untuk jaket, untuk kain, dan beberapa kemanfaatan yang lain seperti air susunya, dan kemanfaatan yang lain seperti untuk dinaiki. Wa minha ta'kulun, dan dari kemanfaatan yang lain binatang-binatang ternak itu bisa kalian konsumsi. Walakum fiya jamalun khina turihun wa khina tasrhun, dan bagi kalian di dalam binatang ternak kalian itu menjadikan keindahan, hiasan ketika kalian itu menggiring ke sana kemari, dan ketika kalian itu memasukkan binatang-binatang ternak kalian ke kandang-kandang kalian. Itu satu keindahan, hiburan. Jenengan duwe wedhus akeh, apa unta akeh, apa sapi akeh, gruduk ditian. Ada kenikmatan. Khina turihun wa khina tasrahun. Ini satu kenikmatan yang luar biasa. Wa tahmilu asqalakum ila baladil lam takunu balighi illa bisyikil anfus, dan kalian bisa menaikkan dagangan-dagangan kalian di atas punggung binatang-binatang itu ke sebuah tempat yang kalian gak mungkin untuk bawa sendiri kecuali keberatan. Artinya fungsinya binatang-binatang ternak kita bisa kita manfaatkan untuk kendaraan. Ini ayat ini apa maksudnya? Ta'addudun nikmah, menghitung nikmat-nikmat Allah. Supaya kita menghitung nikmat Allah tadi apa nikmat? Pertama, nikmat kita dari sperma menjadi orang dewasa, nikmat yang besar. Kemudian yang kedua, nikmat Allah Ta'ala menciptakan beberapa binatang ternak yang bisa kalian gunakan untuk bikin rumah. Itu dulu rumah menggunakan kulit, kemudian bisa kalian gunakan untuk perabot rumah tangga, digawe timbo, perabot rumah tangga. Bisa kalian gunakan jaket, ya. Ini nikmat, Allah menghitung nikmat-nikmat ini, ya.
Wa inna rabbakum lara'ufur rahim. Wal khayla wal bighal wal hamira litarkabuha wa zina. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Wal khayla wal bighal wal hamira, dan Allah telah menciptakan kuda, menciptakan keledai, menciptakan bighal. Bighal itu di antara keledai dan kuda besarnya. Modelnya seperti keledai tapi warna kulitnya nggak sama. Besarnya di atas keledai, di bawah kuda. Bighal. Wal hamira litarkabuha wa zina, supaya kalian menaikinya dan supaya kalian jadikan untuk kendaraan. Memang keistimewaan tiga binatang ini, keledai, bighal, kuda, itu yang terbanyak kendaraan. Adapun bagaimana dagingnya, dalam ayat ini tidak membahas dagingnya, membahas kemanfaatannya keledai, kuda dan bighal ada untuk kendaraan dan untuk hiasan. Ada beberapa imam yang berbeda, ya. Jadi kalau indah Syafi'i kuda itu halal. Berdasarkan hadisnya Asma binti Abi Bakrin. Beliau pernah pergi bersama Rasulullah SAW. Suatu ketika dibutuhkan sekali daging ini. Ada riwayat naharna ala ahdi Rasulillah, kami telah menyembelih di zaman Rasul seekor kuda. Kami ketika itu di Madinah. Berarti sudah Madaniyah, sudah Madinah. Berarti sudah akhir gitu. Kalau dalam riwayatnya Sureh, Atta dan Abi Said, ya, itu ini. Nah, Rasulullah SAW an lukhumil khumur ahliyah. Kalau keledai yang dipiara itu haram. Keledai yang alasan halal. Modelnya beda memang. Modelnya beda. Jadi dulu sangat dibutuhkan sekali masalahnya. Tapi sekalipun sudah tidak dibutuhkan atau kurang, kebutuhannya kurang, tetap hukumnya haram, nggak boleh dikonsumsi keledai. Kalau kuda itu jumhur mayoritas ulama halal kuda. Kalau tekanan dalam ayat ini, fungsi yang utama keledai, kuda, bighal adalah untuk kendaraan dan untuk perhiasan. Perhiasan itu untuk kebanggaan itu. Di rumahnya megah, di depan ada kuda sing dicencang, jarane apik. Itu kalau zaman sekarang ya omahe ning ngene garasine terus nek pajero nih ngoten maksudnya. Untuk berhiasan. Lah omah jero ora penting. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah masih menciptakan sesuatu yang kalian nggak ngerti. Banyak ciptaan-ciptaan yang Allah merahasiakan. Apalagi yang menyangkut kampung langit sana. Sedang di muka bumi saja masih banyak. Coba Allah Ta'ala menciptakan langit itu kan Sabtuju. Bumi juga Sabtuju. Kita kadang-kadang apa yang dimaksud Allah bumi Sabtuju itu seperti apa? Kita hanya mengenal ceritanya saja. Pembuktiannya wallahu alam. Coba, kan jelas. Seperti hadis begini. Ketika orang beriman, itu saya singkat, ketika wafat ya, itu kan di malaikat dihadapkan di hadapan Allah ke langit sana. Allah mengatakan uktubu fi illiyin, catat itu dimasukkan dalam golongan surga illiyin. Kemudian orang kafir itu kan ditutup pintu langit.
mereka itu kan dilemparkan di Sijin. Di Sijin itu ada satu pendapat Sijin itu memang nama neraka. Tapi ada satu pendapat itu di tanah yang paling bawah. Jadi sub yang paling bawah. Dan secara teknologi nggak ada yang berani membuktikan. Seperti Soviet itu kan pernah membuktikan menguji teknologi ngebor tanah itu sampai sekitar 2012 ribu meter atau berapa itu, nggak berani. Jadi nggak berani. Jadi secara teknologi di samping alatnya itu nggak kuat karena panas bumi, tapi sudah ada suara yang macam-macam dia itu. Di bawah bumi itu ada suara yang macam-macam. Apa yang terjadi kalau umpamanya? Ya. Al-Quran turun itu sing pokok untuk kita pelajari yang untuk kita. Jangan mempelajari perkara-perkara yang bukan untuk kita. Kadang-kadang kan begini. Contoh saja begini. Al-Quran sering mengenalkan Allah, mengenalkan malaikat. Kita akan mempelajari Allah, malaikat, nabi, bagaimana Al-Quran itu membimbing. Jangan dengan cara logika, jangan dengan cara filsafat. Termasuk bimbingan Al-Quran, bimbingan Rasul, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Malah disalahkan. Kita untuk mengenal tauhid, kemudian ketika kamu tauhid kepengen mengenal Allah, bayang nih Gusti Allah mikir pedot utekmu nggak sampai tekan. Dan tidak begitu arah agama. Itu berarti berpikir sih nggak pas gitu loh. Nah, bagaimana berpikir sing pas itu? Bagaimana Al-Quran dan hadis mengajarkan bagaimana atau cara mengenal Allah, mengenal sifat-sifatnya, mengenalnya perintahnya, mengenal asma'nya, itu loh. Allah mengenalkan dirinya tentang sifatnya, asma'nya, perintahnya, larangannya, juga mengenalkan tentang rububiyahnya, mengenalkan tentang uluhiyahnya. Itu yang patut dipelajari tentang Allah. Jangan mempelajari yang macam-macam tentang Tuhan, ya. Tentang itu saja, karena yang diajarkan itu tentang itu. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Walladzi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu syajarun wa minhu syarabun syajarun fihi tusimun. Walladzi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Yumbitu lakum bizzar'a waz zaituna wa anabin kulli samarat. Inna fi dzalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. Allah lah yang menurunkan air dari langit. Dengan tetesan air langit ini supaya menumbuhkan aneka macam tumbuh-tumbuhan, supaya bisa kalian manfaatkan untuk air minum, supaya dengan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh ini menumbuhkan beberapa bunga-bunga, daun-daun yang untuk menghidupi binatang-binatang ternak kalian, dan menumbuhkan aneka macam palawija, zaitun, kurma, dan anggur-anggur. Wa min kulli samarat, dan dari aneka macam buah-buahan. Inna fi dzalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. Demikian ini. Demikian apa? Demikian memahami, menghayati tetesan air dari langit yang fungsinya untuk seperti ini ada pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Kalau ini sudah pelajaran bagi kita, ya, sudah pelajaran bagi kita.
supaya bagaimana kita merawat air yang tetes dari langit ini tidak membawa bencana. Bagaimana hujan itu tidak membawa bencana. Dan hujan itu tidak setiap saat. 1 tahun itu hujan berapa kali? Kalau kita mau berpikir bagaimana air hujan itu awet, maka tentunya Rasul mengajarkan kepada kita untuk rajin menanam tumbuh-tumbuhan. Rasul menyatakan, man zar'a zar'an, siapapun menanam tumbuh-tumbuhan, di situ dicuri orang, dimakan burung, dimakan binatang, tercatat pahala sedekah. Mafhumnya hadis ini kowe iki nanduro. Jangan dibiarkan tanah kalian ini atau kalian tebangi. Jangan. Inqamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilatun falyazra'ha. Kalau kiamat ini tiba, nanti sebentar lagi tiba, sedang di tangan kamu itu masih ada bibit yang akan kalian tumbuh, tanamkan, tanduran untuk ketahanan alam. Mafhumnya hadis kan begitu. Tanda-tanda kiamat itu kan, alam itu kan sudah banyak terjadi kerusakan-kerusakan. Biar tidak, alam itu tidak rusak, termasuk diantaranya tumbuh-tumbuhan ini. Jadi kalau musibah yang terjadi, ini yang kau salahkan orang yang kena musibah itu ya salah. Itu memang sengaja bikin kerusakan di muka bumi. Penduduk di sekelilingnya yang kena musibah itu orang-orang yang tak berdosa. Orang yang berdosa bikin kerusakan-kerusakan, orangnya nggak di situ. Terus iki mbok anggap cilaka kena musibah. Lha iku sengaja padha karo ana wong manggon ning jero omah. Omahe pondasine mbok rusak, omahe ambruk sing mbok salahne kena musibah. Sengaja, itu bukan musibah. Inna fi dzalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. Wasakhalakum laila wan nahara wasyamsa wal qamar. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yaqilun. Wasakhalakum, dan Allah Ta'ala menaklukkan untuk kalian, menundukkan untuk kalian siang dan malam. Arti menundukkan itu artinya apa? Siang dan malam itu diatur yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Kebutuhan kita. Kita itu butuh siang, butuh malam, butuh sore, butuh pagi. Ketika kita itu malam, kita sudah menikmati malam. Namun tidak malam terus, kita nanti butuh pagi. Allah terus menjadikan pagi suatu saat. Pagi kita butuh siang, Allah menjadikan siang. Coba kalau umpamanya kita tuh butuh siang, sementara dihentikan nggak ada siang, apa yang terjadi? Nggak kuat kita berjalan. Ini ditundukkan untuk kita sesuai dengan kebutuhan kita. Allah menjadikan pagi, siang, sore itu diciptakan sesuai dengan kebutuhan kita. Dan dilalah kita itu hidup di tempat yang